berilmu pasti berakhlak. Kenapa? Karena akhlak adalah buah daripada ilmu. Gitu ya. Jadi jangan bilang lagi, wah itu orang berilmu gak ada akhlaknya. Enggak, orang berilmu pasti ada akhlaknya. Seperti itu Pak. Maksudnya orang alim ya, maksudnya orang alim pasti ada akhlaknya. Tapi ada yang bilang adab dulu baru ilmu, itu gimana? Berarti ilmu adab dulu. Iya, bukan adab dulu. Enggak, tetap mau gimana harus ilmunya dulu. Sekarang gini, ilmunya adalah tersenyum. Itu baik. Ya kan? Tabassamuka ila wajhi ahlika as-shadaqah. Kalau kita tersenyum kepada saudara kita itu berarti adalah saudara. Senyum itu adalah saudara. Kita senyum sama orang lain baik apa enggak? Baik. Baik. Tapi bagaimana kalau misalkan seorang perempuan yang entah dia berumah tangga ataupun belum berumah tangga, dia senyum sama laki-laki yang bukan mahramnya, baik atau tidak? Baik atau tidak? Tapi kan kita selama ini senyum terus kan sama laki-laki yang Salah arti ya. Hah? Gimana tuh? Padahal senyum sama orang kan baik kan? Itu ada, itu akhlak, perilaku yang baik. Tapi semua orang disenyumin. Laki-laki yang ini, tukang ini, apa ini segala macamnya disenyumin. Tukang cimol. Iya, Pak RT, Ani masuk dulu ke ini. Itu kan berarti apa? Berarti harus ada ilmunya dulu. Ya. Bahkan ada suatu kisah di mana seorang apa namanya, seorang ahlul ibadah atau misalkan orang yang abid ya, abid itu yang gemar ibadah gitu. Tapi dia nggak punya ilmu. Dia ahli ibadah, dia nggak punya ilmu. Kerjaannya ibadah terus. Sampai akhirnya karena tidak punyanya ilmu, ketika dia punya syahwat, namanya manusia itu syahwatnya kan pasti ada. Dia tuh kerjaannya ibadah terus. Sampai seorang abid itu ketika dia punya syahwat bukannya menikah ataupun bagaimana, tetapi dia malah melampiaskannya kepada al-bahaim. Tahu bahaim itu apa? Bahaim itu adalah hewan. Ya, hewan berkaki 4. Ya, di situ kalimatnya bahaim aja ya. Maksudnya tidak dijelaskan apakah itu kambing atau sapi apa segala macam. Saking apanya, saking bodohnya gitu. Cuma kerjaannya ibadah terus segala macam, tapi tidak disertai dengan ilmu, akhirnya ya bisa salah kaprah juga. Ya. Banyak ya masalah-masalah yang ketika kita itu memikirkan suatu itunya baik, tapi malah jadi buruk bagi kita. Karena apa? Karena ketidakadaan ilmunya, karena ketidakpunyaan daripada ilmunya. Karena gini, setiap segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada potensi buruknya. Ya, setiap yang kita lakukan apapun itu, setiap sesuatunya itu pasti ada potensi buruknya. Apa contohnya? Contohnya itu banyak ya. Sama kayak halnya kayak misalkan di dalam doa saja. Ini kan kita ngomong ini masalah ilmu atau adab ya. Padahal kadang orang tuh mikirnya adab karena baik, tapi baiknya kan bukan menurut Allah, bener kan? Tapi baiknya buat siapa? Dari diri kita sendiri. Ya, bukan kata Allah, tapi kata diri kita sendiri. Ya Allah, jadikan saya orang kaya ya Allah. Ya Allah, saya pengen punya banyak uang ya Allah. Saya pengen punya harta yang banyak ya Allah. Biar saya bisa nolong keluarga saya yang kesusahan ya Allah. Doanya begitu. Ya Allah, biar bisa saya bantu orang tua saya ya Allah. Ya Allah, biar saya bisa bantu saudara apa istri saya atau anak saya. Doanya begitu. Kira-kira doanya benar apa salah? Benar. Benar apa salah? Benar apa salah? Dibilang benar juga enggak benar. Kenapa? Ketika dia meminta kepada Allah atas kelimpahan daripada rezekinya, diniatkan untuk menolong daripada saudaranya yang kesusahan, berarti dia berniat atau berasumsi di dalam doanya supaya saudaranya selalu susah. Oh, supaya orang tuanya selalu susah. Oh, supaya yang bisa bantu dia, bantu saudaranya, bantu keluarganya cuma dirinya, tapi dia tidak memasrahkan kepada Allah. Kira-kira doa yang seperti ini kriminal apa enggak? Bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak? Bahaya. Mintanya pengen kaya, wah nyata baik biar bisa nolong sesama segala macam. Tapi seolah-olah apa?
Seolah-olah ya buat ngasihin sastra saja. Kenapa? Karena di samping doa seperti itu, dia minta biar orang itu selalu susah, biar keluarganya selalu susah, biar orang tuanya selalu susah. Kira-kira doa begitu baik apa buruk? Buruk. Tadi kenapa Pak? Tapi kan orang banyak yang minta doa gitu kan. Bener nggak? Kita kalau melihat kasihan orang lain pasti doanya gitu. Ya Allah, semoga saya jadi orang makmur, jadi orang kaya biar bisa nolong orangnya. Padahal kita pengen dia sebenarnya susah terus kan. Terus yang nolong kita, wih, jadi pahlawan, jadi orang yang hebat atas segala macamnya. Itu bahaya itu. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Taala kata Inna Allah Taala katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menaruh di dalam setiap sesuatunya itu kebaikan. Tetapi di dalam setiap suatu kebaikan itu pasti at-tadamun atau mengandung apa? Mengandung daripada segala kejelekan. Ya, mengundang daripada segala kejelekan. Sekarang seumpama kalau misalkan ada acara pengajian, seumpama Habib Umar atau siapa ya, Habib yang paling terkenal siapa? Habib Rizik mungkin ya, Habib Rizik. Seumpama Habib Rizik itu diundang di tempat pengajian kayak gini, kira-kira bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus. Hah? Bagus. Kalau Habib Rizik diundang di pengajian misalkan kayak rumahan atau pengajian kecil, kira-kira bagus atau enggak? Bagus. Bagus apa enggak? Bagus. Bagus, berarti Habib Rizik gak sombong, bener gitu ya? Berarti Habib Rizik mau menerima datang ke tempat siapa aja, bener begitu? Bener apa enggak? Jadi Benar. bener apa enggak? Benar. Bener. Takutnya bener jadi salah. Kenapa yang takut jadi? Tapi di balik hal itu ternyata apa? Oh, ternyata ketika Habib Rizik datang di tempat-tempatnya kecil atau tempat-tempat yang seperti ini, Habib kecil yang lainnya yang namanya nggak terkenal Habib Rizik kayaknya nggak jadi ngisi. Oh, ustadz-ustadz yang pinggir-pinggiran akhirnya nggak bisa ngisi. Oh, ini. Jadi tadi salah lagi kan? Gitu. Jadi memang manusia ini memang berpotensi salah itu besar ya. Memang manusia itu jadi gitu. Jadi kalau misalkan orang alim ya, orang-orang alim ya, mereka tuh nggak pernah menyalahkan sesuatu. Maksudnya gitu. Jadi ketika yang orang-orang ulama besar atau habib besar, dia memang berpikiran seperti itu. Kadang yang ikut ke tempat-tempat kecil supaya apa? Supaya memang bisa mengayomi yang lainnya, atau mungkin sebagai bentuk keikhlasan di dalam mengajar atau di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang di suatu waktu juga beliau itu nggak datang sengaja. Biar apa? Biar tempat mengajar itu diisi sama ulama-ulama yang memang ditempatkannya, gitu. Ya kalau misalkan kan banyak juga yang mohon maaf ya, ada juga ada ustadz-ustadz atau ulama ustadz-ustadz atau kiai-kiai kecil, habib kecil mungkin yang memang nyari duit di situ mungkin gitu ya, mungkin ya. Ya meskipun tidak keluar dari apa-apa, mereka mungkin menutup rezekinya mereka atau bagaimana segala macamnya, akhirnya nggak dipanggil, akhirnya nggak disuruh ngimamin atau segala macam, gitu. Jadi segala apapun itu pasti ada potensi baik dan buruknya. Jadi semuanya itu harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah yang ngide-ngide kayak wah ini pasti baik, ini baik apa segala macamnya. Orang kita berangkat haji baik apa enggak? Baik. Berangkat haji baik ya? Baik. Berangkat haji baik. Tapi di dalam kitab syarahnya apa itu? Syarahnya yang Butuh Nafis itu dijelaskan apa namanya? La yajuzu, tidak boleh, yakni melakukan ibadah haji atau umroh hatta khamsina buyutan fil yamin wa fil janib wa fil ukhra la ja'ibun. Dimana kalau misalkan nggak boleh kita itu melaksanakan ibadah haji atau umroh ketika 50 rumah di samping kita, di tengah kita, di belakang kita, di depan kita itu masih ada yang kelaparan. Ya, bukannya nggak boleh itu maknanya diharamkan atau tidak diperbolehkan, bukan, tapi maksudnya tidak lebih baik dibanding kita itu sedekah sama
tetangga kita yang jaraknya itu 50, hatta 50 rumah berarti dari sini kemana? Dari sini sampai ke Bojong. Cibinong nyampe? Nggak nyampe? Enggak lebih sampainya dari Cikaria. Dari masjid ke sini dia udah ada 40. Iya, pokoknya 50 rumah tuh harus terisi semuanya perutnya. Kalau kita berangkat haji dalam umroh dan tapi tetangga-tetangga kita masih ada yang kelaparan, maka itu hajinya nanti bakal dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu yang kelaparan. Apa? Nggak tahu yang ada kelaparan kita. Nah, makanya harus sosialisasi, tanya-tanya. Berarti gak peduli sama tetangganya apa segala macam ya. Gitu, jadi semua kebaikan itu ada potensi buruknya, ya. Jadi jangan kita itu langsung menunjukkan wah kebaikan ini benar-benar baik apa segala macamnya. Atau kayak misalkan ke ke bapak suaminya supaya pengen berangkat kebaikan nih bersama pengajian tapi dilarang sama suaminya, ya udah nggak usah yang wah itu baik apa segala macam, enggak, tetap ada potensi keburukannya. Kalau misalkan Imam Ghazali mengatakan wa afdalul ibadah fi akhir zaman ibadah yang paling baik yang ada di akhir zaman adalah tidur. Kenapa tidur? Kenapa nggak pergi ngaji? Coba, kalau kita pergi ngaji, seumpama yang rumahnya di sini paling jauh di mana? Ada yang rumahnya di sini, ada yang ini apa? Di Gria, yang dari Gria coba berangkat dari Gria ke sini. Kira-kira berangkat dari Gria ke sini di jalan melihat apa aja? Oh, ada laki-laki ganteng atau seumpama ada apa segala macamnya. Ada yang gendut, ada yang hitam. Ya seumpama atau melihat ada orang ganteng, kita mungkin bahasanya nafsu apa segala macam. Atau kalau misalnya melihat orang yang jelek, bawaannya pengen menghina orang lain. Ya benar gak? Kalau melihat yang ganteng, bawaannya pengen atau apa segala macam. Tapi kalau melihat yang jelek, bawaannya pengen menghina. Ya kan kita kan biasanya begitu kan. Itu melihat di jalan tuh berapa kali melihat orang jelek, berapa kali melihat orang yang ganteng apa segala macam. Potensi kita pergi dari rumah ke sini aja ke majelis taklim ini aja ada potensi daripada keburukan gitu. Pergi ke pasar ketemu wah nggak mau ngutangin saya, mudah-mudahan cepat mati kan begitu kan, apa segala macam. Oh terus kita musuhnya atau ketemu siapa segala macam yang potensi. Tapi kalau tidur nggak mungkin kita maksiat ya. Jadi tidur itu yang dibaguskan atau yang diunggulkan dari tidur itu adalah bukan ibadah tidur ya, tapi tarkul ma'asi atau meninggalkan daripada kemaksiatan. Nah ini ngajinya minggu depan aja ya, biar enak aja. Ini kita refreshing aja, kita apa namanya? Curhat. Kok curhat? Sama Dede dong. Biar kita lebih mikir lagi gara-gara apa namanya tadi daripada akhlak dengan ilmu. Jadi tingginya ilmu tetap di atas karena Al-Quran turun saja yang pertama kali diajarkan atau yang pertama kali dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang turun itu surat apa? Surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra bismi rabbikal bacalah atau belajarlah. Ta'allam. Dia belajar dulu, ilmunya dulu. Gak bisa kita punya adab kalau nggak ada ilmunya. Kayak tadi nantinya takutnya salah kaprah ya, segala macamnya. Nggak bisa. Jadi mendahulukan ilmu itu biar apa? Biar adabnya nggak salah, ya. Biar adabnya nggak salah. Jangan kita ikutin akal kita. Akal kita bisa berpotensi salah. Dan ketika kita pun memiliki banyak salah, kita juga harus yang namanya diperbanyak dengan memperbanyak daripada istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melafazkan daripada istighfar yang ada di mulut kita, di dalam diri kita, jangan mengingat daripada dosa-dosa kita. Ya, jangan diingat dosa-dosa kita. Biasanya kalau kita istighfar ingatnya apa? Dosa. Hah? Dosa. Ingatnya apa? Dosa. Terus apa lagi? Kesalahan. Kesalahan.
atau apa? Biasanya kan itu ya, ustaz-ustaz yang lain itu nyuruhnya apa? Kalau istighfar itu yang diingat itu memperbanyak ingat daripada dosa. Tapi kalau saya tidak, jangan ingat dosanya. Karena kalau diingat dosanya berarti kita termasuk orang yang sombong. Loh, kok bisa sombong? Kenapa? Ini kan beda ya dengan ustaz-ustaz yang lainnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengingat daripada yang namanya dosa-dosa kita atau daripada yang namanya kesalahan-kesalahan kita, berarti sama saja kita berasumsi bahwasanya diri kita itu melakukan dosa yang atau kesalahan yang berat yang membuat diri kita tuh bangga dengan itu. Ya Allah, saya meminta ampun, saya meminta maaf. Karena apa? Karena saya melakukan kesalahan ini. Berarti kan seolah-olah kita menyombongkan kesalahan kita. Seolah kita melakukan kesalahan itu tidak luput daripada apa yang dikerjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Dengan kesalahan gitu. Iya, kalau kita ngomongin, ya Allah saya pernah melakukan ini, ya Allah saya kok parah banget, saya tuh melakukan daripada kejelekan ini, melakukan kesalahan ini apa segala macam. Berarti kan yang ditonjolkan apa? Dosanya kita. Orang kok nggak pernah yang namanya istilahnya tetangga sebelah tuh nggak sampai tuh kayak saya, bu itu kan sombong banget ya kan? Wah tetangga sebelah tuh nggak sampai separah saya apa segala macam. Berarti itu kan sombongnya luar biasa ketika kita beristighfar tapi mengingat dosa. Lah, hah? Nah ini apa? Nah ini ketika kita beristighfar, yang perlu kita ratapi, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat, yang maha besar bisa mengampuni daripada dosa kita. Jadi yang diingat apa? Rahmatnya Allah. Oh ya Allah, sebesar kesalahan saya tetapi Engkau tetap memaafkan. Oh, seburuk itu diri saya dengan dosa-dosa yang telah saya lakukan, tapi Engkau maha memaafkan. Karena kalimatnya kalau misalkan di dalam hadis Sayyidatul Istighfar, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta Khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya faghfirli dzunuba illa anta la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku. Tiada apapun yang aku lakukan, apapun yang aku ciptakan, semuanya adalah karena kehendak-Mu. Bahkan maksonatu min syarrin, daripada kejelekan yang aku lakukan juga ya memang sebenarnya adalah kehendak-Mu. Ya kan? Semuanya adalah kehendak-Mu. Dan aku tidak mampu. Wa ana ahdika wa dika masatutu auzubika min syarri maksonatu. Maka jauhkanlah aku dengan menyebut nama-Mu daripada keburukan-keburukan tersebut. Di situ kita gak menyebutkan dosa kita, kesalahan kita, tapi kita menisbatkan diri kita adalah manusia yang selalu melakukan dosa. Itu kuncinya. Jadi bukan dosanya yang diingat, tapi kitanya sebagai manusia. Ya. Allah sama manusia atau makhluk lebih hebat mana? Lebih hebat mana? Allah. Lebih hebat tahu? Allah. Separah-parahnya manusia, seburuk-buruknya manusia, dengan dosanya yang sangat besar, dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala diadu, kira-kira menang siapa? Menang ampunannya Allah apa dosanya manusia? Ampunannya Allah. Itu maknanya. Jadi yang dilihat adalah diri kita sendiri sebagai makhluk yang selalu melakukan daripada dosa. Jangan diingat dosanya. Kalau diingat dosanya, nah kita sombong orang lain baru ngebacok tetangga. Saya udah ngebacok istri saya sendiri. Saya udah ngebacok anak. Wah itu bahaya. Tapi yang diingat itu apa? Yang diingat di neraka adalah sungguh hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya, dengan rahmatnya. Bahkan manusia seperti saya saja yang selalu melakukan dosa, tapi Allah telah selalu Ampuni. Itu ya. Jadi itu yang diingat daripada yang namanya istighfar. La yaghfiru dzunuba illa anta. Yang ampuni dosa itu siapa? Allah. Orang tua kita, bukan. Nabi, bukan. Habaib, bukan. Ustaz, bukan. Siapa yang ampuni? Allah. Allah.
Jadi kita semuanya pasrahkan dan maupun daripada dosa kita atau apapun segala macamnya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. gitu. Jadi ketika kita melihat daripada sesuatunya seperti itu dengan daripada kejelekan-kejelekan kita, daripada diri kita semua segala macamnya. Tapi ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, masih mau menerima kita, masih mau menompok diri kita, masih mau mengkhawatirkan diri kita dan masih mau menerima kita segala macamnya, maka dialah yang maha hebat, dialah yang maha kuat dan pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Karena kalau kita ceritakan aib-aib kita atau keburukan-keburukan kita, mungkin di sini semuanya nggak pada mau, nggak ada yang berteman, musuhan semua, ya, pada ribut sama segala macamnya, kiri kanan musuhan. Kalau kita ceritain aib kita atau keburukan kita sama orang lain, kira-kira orang lain bakal menerima kita nggak? Nggak bakal orang lain mau menerima diri kita. Kenapa? Karena mungkin saking buruknya diri kita, saking busuknya kita, atau saking hinanya diri kita dengan kejelekan-kejelekan yang kita punya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yang maha tahu, bahkan masih menerima kita. Ya. Sampai apa? Sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Sampai kita akhirnya meninggal. Sampai akhirnya kita sudah gak punya bisa melakukan apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya ilmu sama akhlak, lebih tinggi mana? Ilmu. Lebih tinggi ilmu. Tapi kalau yang jawab akhlak salah apa enggak? Enggak. Salah ya. Karena juga mengikut daripada pendapatnya Imam Ghazali, dan yang dimaksud dengan adab atau akhlak lebih tinggi daripada ilmu bukan secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan ilmu lebih tinggi daripada akhlak atau adab. Tapi yang dimaksud di situ adalah bahwasanya ketika orang sudah berakhlak atau sudah berilmu, maka dia sudah bisa mentatbikan akhlak atau mentatbikan ilmu, atau sudah bisa mempraktekkan ilmunya. Jadi ilmunya sudah dipraktekkan. Oh, berarti otomatis sudah itu lebih baik dibandingkan ada orang yang punya ilmu tapi belum dipraktekkan ilmunya. Lebih baik mana? Lebih baik orang yang sudah bisa mempraktekkan ilmu gitu. Maka di dalam suatu kisah dalam hadis Nabi baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah ada seseorang pakai baju lusuh, pakai baju biasa, pakai baju yang agak dekil itu bahasanya. Dia itu lewat dengan santainya di hadapan majelisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana di majelis itu lagi membahas tentang masalah keilmuan, lagi membahas tentang masalah hikmah-hikmah atau kandungan-kandungan yang ada di dalam keislaman. Jadi ibaratnya gini, Nabi Muhammad SAW itu lagi bikin pengajian yang dihadiri oleh para sahabat. Itu para sahabat itu melihat orang tadi yang pakai baju biasa jalan nyantai di hadapan majlis itu langsung ngomongin, wah kok bisa ya itu orang jalan pakai baju biasa di hadapan baginda Nabi, di hadapan majlis ini seolah-olah nggak ada dosa, seolah-olah biasa saja, dan dia malah memilih pergi berangkat kerja ketimbang masuk atau hadir ke majlis taklim. Kira-kira kalau misalkan kita sebagai manusia biasa, kalau melihat orang-orang yang lewat-lewat di masjid taklim, kira-kira berpikir seperti itu apa enggak? Iya. Biasanya mikir gitu nggak? Iya. Itu kok orang lewat aja lah segala macamnya, coba aja ke majlis itu lebih banyak faedahnya apa segala macam. Sampai akhirnya ditegur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, bukan seperti itu cara melihatnya, bukan seperti itu cara pandangnya. Justru mereka, maksudnya orang tadi yang lewat, yang pergi milih kerja dibandingkan pergi majlis taklim, itu jauh lebih baik daripada kita. Kenapa? Kita di sini masih belajar, kita di sini masih taklim, masih prosesnya masih belajar tentang ilmunya, hikmahnya, apa segala macam. Tapi mereka atau dia yang tadi lewat itu pergi kerja, mereka jauh di atas kita karena mereka telah mempraktekkan ilmunya. Nah, jadi
orang yang kerja itu udah mempraktekkan ilmunya. Kalau kita kan yang di sini misalnya masih belajar kan, oh ilmunya bagaimana sih apa segala macamnya. Tapi yang kerja ini sudah mempraktekkan daripada ilmunya. Maka orang yang sudah mempraktekkan ilmu lebih baik dibandingkan orang yang belum Menuntut. ada ilmunya atau ada ilmunya tapi tidak mempraktekkan ilmunya itu. Makanya konteksnya akhlak lebih baik daripada ilmu, karena akhlak itu sudah pasti dipraktekkan ilmu. Maksudnya sudah ada buahnya atau sudah ditunjukkan gitu. Sedangkan kalau yang punya ilmu saja tapi belum ada akhlaknya, berarti dia belum jadi ilmunya nih, belum nyampe, baru punya aja di kepala, ya kan? Tapi belum sampai seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ya. Tadi kan Ustaz bilang, orang kan kalau berdoa saya mau pengen kaya biar bisa nolong saudara saya gitu. Tadi Ustaz bilang itu kurang baik ya. Yang baiknya Tuh, ya maksudnya lebih ke arah kepinginan mungkin ya. Ini, kalau yang baiknya itu doa itu sedikit aja, ya. Sama seperti doanya Rotib tuh. Doanya Rotib, sudah dia ngapal doanya Rotib. Ya, Pobiu yang mati, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afid mahwi kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lidalika wajib garib, wajika wajib sultanik. Subhanaka la tuziltana alaika amtalaka. Ya sampai akhir lah. Ya. Jadi doa yang baik itu bagaimana? Doa yang baik adalah doa yang memperbanyak pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hamdan syakirin, pujian yang bersyukur yang begitu banyak, pujian yang enggak bisa dihitung. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hamdan na'imin, dan juga bersyukur atau memberikan pujian juga atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi innahu yakafi mazidah. Yang segalanya itu kalau misalkan dihitung, itu enggak bakal bisa sampai. Yang nggak bakal ada hitungannya, yang nggak bakal ada batasannya, yang nggak bakal ada kadarnya, karena saking banyak yang nikmatnya Allah berikan kepada kita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang Jalali wajhika wa atimi sultanik. Ya wahai Tuhanku yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha hebat. Banyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Sultanik, subhanaka la tusin sana. Ya, maha suci Allah, tidak ada kebaikan kecuali Engkau. Anta kama asnaita. Terus walakal hamdu. Ya, pokoknya ya Allah, tidak ada sesuatu yang bisa Engkau ridhoi kecuali yang bisa aku lakukan kecuali Engkau ridhoi. Oh, ya Rabbana la tusin kama talabun nafsi falakal hamdu tanawul hamdu dari wa iza bulit falakal hamdu dari itu. Bahkan setelah apa yang harapkan daripada yang namanya ridho. Jadi kalau misalnya dikatakan apa doa itu yang terbaik adalah doa yang sifatnya pujian sama Allah Subhanahu wa taala. Terus doanya mana? Doanya sedikit aja. Ya, doanya sedikit aja. Ya. Misalkan semua kita pengen doanya apa? Ya udah, doanya. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Atau kalau biasa saya, ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya itu cukup. Irhamna itu kan diberikan rahmat Allah itu berupa apa? Bisa berupa mobil, bisa berupa duit, bisa berupa rumah, bisa istri, berupa harta, bisa berupa istri. Karena rahmatnya Allah tuh luas. Terserah Allah aja lah yang mana. Mau mobil duluan ya sok, mau rumah duluan ya sok, ya udah. Gitu aja gitu maksudnya bahasanya gitu. Jadi doa yang terbaik adalah doa yang banyak pujiannya. Kalau perlu baca Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim. Apalagi? Kalau saya nggak urut biasanya, tapi saya sebutin. Kalau saya Ya Rahman, Ya Rahim, baca ke mana partai ini, ke gofur yang ada mata jauh jadi makin. Tapi nggak urut gitu. Maksudnya kalau urut saya agak lupa. Pokoknya saya sebutin namanya. Baru doanya singkat aja. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman. Ya, cukup. Atau kalau misalnya mungkin ada hajat, sebutin hajatnya atau apa. Gitu. Ya, jadi doa yang terbaik adalah doa yang banyak pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hajatnya. Jangan kebalik. Balik.
balik tuh gimana? Mujinya sedikit, Mujinya sedikit, permintaannya banyak. mintanya banyak. Ya Allah, pengen punya Pajero yang warnanya merah. Udah gitu warnanya merah yang bannya itu Gede. gede ya. Wah, maunya macam-macam lah ya. Tapi mujinya sedikit. Taubatnya kagak pernah. Oke, ada yang pertanyaan yang lain? Bawa sama? Aku ditanya kalau tanya. Mau ke warung sama anak saya. Aku suka nyambil duit 10.000 baru, tapi bilangnya belakangan gimana tuh? Apa? Bilangnya belakangan. Bilangnya belakangan. Ah, menyolong duit. Nyolong dasar. Oh, Jadi nggak minta dulu gitu. itu warungnya bersama. Anak saya. Oh, punya anak saya. Nah, terus kalau Punya anak misalkan Ambil 10.000 kan yang bulat, tapi bilangnya belakangan. Udah sehari udah mal menyolong duit kan. Lagi di bensin itu biasa tuh. biasanya gimana? Sama anaknya boleh, sama anaknya bisa? Gimana enggak? Ambil aja kayak gitu. Ya udah, berarti nggak masalah. Ya, nggak masalah. Karena di situ ada, kalau kita belajar fikih kemarin tuh ada yang namanya istislah. Islah. Masih ingat nggak? Suluh. Suluh itu adalah bahasanya perdamaian atau pernyataan. Di mana pernyataan itu ketika seseorang membuat pernyataan, maka hukumnya menjadi apa yang dia pernyatakan. Contoh, saya punya warung atau punya pohon mangga. Saya bilang, setiap orang yang mau ngambil boleh, nggak apa-apa. Orang mau ngambil bunga mangga di pohon saya itu tidak masalah, nggak apa-apa. Maka itu hukumnya dihalal. Gitu. Dan kan tadi seumpama kalau dari anaknya sendiri ya udah ambil aja apa segala macam, itu berarti sudah ada bahasanya, udah ada perdamaian. Ya, jadi ada pernyataan secara tidak langsung. Kalau butuh mau diambil ya silahkan. Gitu. Jadi nantinya kalau misalkan mau ngambil lagi tanpa perlu ada akad atau mau minta segala macam, itu sudah diperbolehkan karena akad islah itu atau suluh tersebut. Ya. Jadi nggak masalah, boleh saja. Kecuali dimarahin sama anaknya. Mah, eta gitu gimana? Ntar eta tuh lain jam dicopot. Jangan kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu berarti kan ada ketidakbolehan gitu. Kan dengan dulu tuh jam 4 sampai jam 10. Kan pulang malam ya, kan ada pengen jajan ya. Nyolong aja deh. Dia aja. Ntar bilangnya siapa udah di rumah, mal nyolong duit mal, cokot deh, gitu. Karena sudah ada akad damainya atau ada akad pernyataannya. Jadi kalau sudah ada pernyataan gitu ya, kayak seumpama di majelis ini apa segala macam gitu. Kayak kita pakai kipas, kan harus izin kan nantinya. Tapi kan memang sini udah dipernyatain, ya udah terserah mau nyalain kipas sendiri, mau nonton TV segala macamnya. Kadang banyak juga orang-orang datang ke sini nyalain TV tapi nggak ngomong sama yang punya gitu. Tapi memang sudah ada perikhlasan atau perjanjian gitu sebelumnya. Kalau TV langsung nggak masalah. Jadi itu hukumnya tidak apa-apa. Banding. Pakon. Sama aja daun apa? Daun. Joko daun singkong tambah Tapi polisi udah. bolehin sama yang punya. Ya, tapi kita ngambilnya tiap hari. Ya. Bawa caranya. Ya, ya,